Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat The Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang memberikan anugerah demi anugerah setiap hari dalam kehidupan kami. Kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Engkau berkati setiap kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami memakai firman Tuhan menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus, surat 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat The Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Alkitab Hikmat Allah. Alkitab Hikmat Allah. Saat ini kita hidup di dalam kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih. Kita dapat memperoleh berbagai informasi, berbagai solusi, berbagai tips dan trik bagaimana menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita tidak tahu akan sebuah informasi, maka kita kemudian, ini apa ya artinya? Ini apa ya gunanya? Seringkali kemudian kita berkata, tanya Mbah Google. Kita membuka internet, membuka Google, ketikkan di sana apa yang ingin kita ketahui. Atau kita ingin tahu bagaimana ya cara membuat sesuatu, atau bagaimana ya cara memasak sebuah masakan yang unik. Kita kemudian membuka YouTube, bukan saja resep dan cara membuat, ada videonya, ada suaranya, ada gambarnya yang dapat kita nikmati, kita lihat, sehingga kita dapat menirukannya secara tepat dan berharap menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, atau banyak aplikasi yang ada pada zaman sekarang ini yang membuat kita, mempermudah kita mencari berbagai informasi, berbagai cara bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kita atau mencari solusi apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Kita begitu bergantung saat ini dengan apa yang disebut dengan smartphone. Dengan genggaman tangan kita dapat mencari banyak informasi di dalamnya. Dan informasi itu begitu menarik. Ada suaranya, ada gambarnya, ada videonya. Dan Alkitab yang kita miliki, Bapak Ibu, saudara yang terkasih sobat The Messenger, Alkitab kita semuanya tulisan. Tidak ada gambar, tidak ada suara, tidak ada video. Ini terlalu kuno pada zaman sekarang ini. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Alkitab ini adalah hikmat dari Allah. Alkitab adalah hikmat Allah yang menuntun langkah hidup manusia, yang dapat mengubahkan kehidupan manusia. Betul, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari kecanggihan teknologi informasi sekarang ini, kita dapat mencari berbagai cara, informasi, tips, trik bagaimana kita dapat hidup lebih baik, bagaimana cara menabung. Bahkan ada banyak seminar motivasi, bagaimana kita berpikir positif, bagaimana kita dapat mempengaruhi orang lain, bagaimana kita dapat mencapai kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan menurut dunia ini. Karena itu Paulus mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kami beritakan adalah firman Tuhan, adalah Alkitab yang meski berupa tulisan-tulisan, tetapi itu dapat berbicara kepada kita. Allah dapat berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, manusia yang berdosa ini, menuju keselamatan,
yang dapat mengubahkan manusia yang hidupnya menuju kehancuran ini kepada pemulihan dan kemuliaan. Paulus menekankan demikian kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah dapat dipahami, dapat dimengerti oleh setiap mereka yang memiliki roh Allah yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berseru, menyerahkan hati kita dan mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berdiam di dalam hati kita, diri kita, maka kita dibukakan mata rohani kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita diajarkan kepada setiap kita mengerti kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Ketika kita membaca, sebelumnya kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, maka teks tulisan yang kita baca ini dapat berbicara kepada kita. Melaluinya Allah berbicara kepada kita, sehingga segala penderitaan kita, segala pergumulan kita, segala kesusahan kita, kedukaan kita dapat dihiburkan melalui firman Tuhan yang kita baca. Kita acap kali ketika mengalami pergumulan, kita galau dalam kehidupan kita. Acap kali kita memilih handphone dan apa yang kita putar, apa yang kita lihat. Sebagian di antara kita memilih untuk buka YouTube, mau lihat hiburan-hiburan, membuka aplikasi-aplikasi lain untuk menghiburkan kita melalui film-film yang ada atau video-video lucu yang ada, atau motivasi-motivasi diri bagaimana kita dapat dibangkitkan diri kita. Kita lupa bahwa Allah yang menciptakan kita manusia, maka dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak ada dalam pikiran manusia, itu diberikan Allah kepada kita. Sehingga ada pemulihan, ada pembaharuan, ada penghiburan, ada kebaikan yang Allah berikan. Coba perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Ketika kita ada dalam kedukaan yang mendalam, kesedihan yang begitu mencekam, apakah video-video itu dapat menghiburkan kita? Film-film yang ada dalam dunia ini dapat menghibur diri kita? Mungkin sementara, ya. Tapi penghiburan yang sejati datang dari Alkitab firman Tuhan. Seorang sahabat yang ada dalam kedukaan ketika anaknya dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa di surga, ada kedukaan yang mendalam, kesedihan yang mendalam. Apa yang ada dalam dunia ini? Film-film, video-video, kata-kata hikmat, kata-kata bijak dari manusia tak sanggup memberikan penghiburan bagi sahabat saya.
Tetapi ketika firman Tuhan Mazmur 23 itu dibaca kembali, Mazmur yang tentu sebagian besar dari kita sudah banyak membaca, mendengar, dan menghafalnya. Hari itu, ketika dia membuka kembali Mazmur 23, membacanya di sana, tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada video, tapi firman Tuhan itu melaluinya Allah berbicara, memberikan penghiburan bagi sahabat saya. Dia bersaksi betapa firman Tuhan itu, hikmat Allah itu, Alkitab itu sungguh menjadi panduan kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Sobat The Messenger, tidak salah. Memang kita hidup di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih dan pesat. Tetapi itu semua tidak dapat menjadi panduan dalam kehidupan umat manusia. Alkitab hikmat Allah adalah kebenaran yang sejati. Meski Alkitab ini berupa tulisan-tulisan, tetapi Roh Allah berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tiap hari ini, yang sanggup mengubahkan kita dari manusia yang berdosa kepada manusia yang dibenarkan, manusia yang menuju kehancuran kepada manusia yang menuju ada pemulihan dan kemuliaan. Dan melaluinya kehidupan kita hari demi hari ada hikmat yang ditambahkan kepada kita. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia ini. Karena itu, jadikan Alkitab hikmat Allah ini otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia berbicara kepada kami setiap hari, mengajar kepada kami setiap hari, menyatakan kehendak Tuhan kepada kami setiap hari, sehingga setiap kami yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kami punya panduan dalam kehidupan kami. Berkati Sobat The Messenger, kami terus mau setia membaca firman Tuhan, Alkitab kami setiap hari, dan melaluinya Tuhan Allah berbicara kepada kami, yang sanggup menghiburkan kami, yang sanggup mengajar kami, yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, di dalam setiap langkah kehidupan kami, usaha pekerjaan studi kami, Engkau membuat berhasil dalam perjalanan-perjalanan yang kami tempuh. Engkau yang tuntun lindungi kami semua. Sembuhkan, pulihkan kami yang sakit. Bagi kami yang ada pergumulan dan beban berat, Tuhan, Engkau sungguh tolong kami. Engkau yang memberikan tuntunan untuk apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan misi yang ada di Indonesia. Engkau terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang diutus
untuk melayani mereka yang belum dapat dijangkau, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk mendengar akan firman Tuhan, Alkitab, di mana Allah berbicara kepada kami semua. Berkati untuk lembaga-lembaga pelayanan misi ini di dalam berbagai pelayanan yang diadakan. Sungguh Tuhan berikan hikmat, perlindungan, sehingga dijauhkan dari segala niat buruk dari mereka yang tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, yang tidak suka Yesus Kristus, sehingga melalui kesaksian kehidupan pelayan-pelayan Tuhan ini, mereka boleh merasakan, mengalami kasih Kristus. Berkati untuk mereka para pengelola lembaga pelayanan misi ini, sudah hikmat bijaksana di dalam menjalankan berbagai pelayanan yang diselenggarakan. Pelayanan kasih, pemberitaan Injil itu terus dapat disuarakan di seluruh pelosok di Indonesia ini. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan ini, Engkau juga akan membuka jalan akan kehidupan pekerjaan mereka, terus setia untuk mendukung pelayanan misi yang dilakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, untuk setiap dinas pendidikan, Engkau yang terus memberikan pertolongan. Kami rindu dunia pendidikan di Indonesia ini terus Engkau berkati. Kami bukan saja mendidik anak-anak secara intelektual, tetapi memiliki etika, kasih, adab, sopan santun yang sungguh-sungguh luhur, mulia di tengah keberagaman di Indonesia ini. Bagaimana kami saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Berkati untuk para guru, kepala sekolah, dan mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Kami bergandengan tangan untuk melihat tumbuh kembang setiap anak-anak didik kami menjadi manusia-manusia Indonesia yang berbudi luhur, yang mengasihi sesama, yang sungguh-sungguh cinta tanah air, dan hormat kepada keluarga orang tua. Berkati untuk kebutuhan operasional pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah, bahkan sampai di pelosok-pelosok yang begitu terbatas, tapi sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita hidup dengan pertolongan firman Allah, Alkitab yang menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan itu melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam dunia kita ada berbagai informasi bagaimana kita dapat memecahkan persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi hanya firman Tuhan, Alkitab, hikmat Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.